Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Tambihun man mata wa alaihi sholatu fardhin. Tanbihun peringatan. Man mata, man barang siapa mata yang meninggal dunia. Wa alaihi dan wajib atas man po sholatu fardhin sholat fardu. Lam tuqdo maka tidak dikodoi, walam tufad anhu dan tidak dibidiai daripadanya. Wa fi qaulin annaha tuf'alu anhu aw sabiha amla. Wa fi qaulin dan diterangkan di dalam qaul satu qaul anna sesungguhnya salat iku tuf'alu dikerjakan anhu jadi gentinya man also baik wasiat ia biar dengan sholat amla atau tidak. Hakahu nyeritakan akan kaul sopaan ubadi Imam Ubadi an-Nisafi dari Imam Syafi'i ini khabarin karena melihat hadis di dalam kaul. Wa fa'ala bihi dan melakukan bi akan kaul sopa Subuki Imam Subuki an ba'di wa fa'ala dan melakukan bihi dan keterangan kaul sapa Subuki Imam Subuki an ba'di aqribihi dari setengah kerabatnya Imam Subuki. Jadi barang siapa yang meninggal dunia ia masih punya utang sholat fardu, mendapat satu ulama tidak perlu diqodoi dan tidak perlu dibayarkan fidyah, dan pada kaul yang lain itu dikerjakan baik ia wasiat atau tidak. Dan diceritakan Imam Ubadi diceritakan dari Imam Syafi'i karena melihat hadis. Nah itu Imam Subuki melakukannya untuk setengah dari kerabatnya. Jadi ada yang melakukan qadha atau fidyah, ada yang tidak. Kita tinggal milih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'maru dan diperintah zusoba orang yang mempunyai anak zakaron baik laki-laki unsa atau perempuan mumai izin yang sudah pandai sudah pintar yansoro yakulo dengan sudah bisa jadi makan, bisa makan wa yasrubu dan minum wa yastanji dan istinja wahdahu dengan sendirinya ayajibu artinya wajib ala kulin atas tiap-tiap satu min abawi dari kedua orang tuanya wa in ala dan ke atas sumawaso kemudian orang yang diwasiati wa ala maliki rokiki dan atas orang yang mempunyai hamba ayak murahu untuk menyuruh ulin biha dengan sholat sholati artinya sholat walau qodaan walaupun sholat itu qodha wa bi jam'i surutiha dan dengan segala beberapa syaratnya sholat. Jadi li sab'in karena sudah umur 7 ay ba'da sab'in sinina sab'in minasina artinya sesudah 7 daripada beberapa tahun. Ay inda tamamiha artinya ketika sempurna umur 7 tahun.
fa'in mumayyiza, walaupun ia sudah pintar qabla sebelum 7 tahun. Wayam bagi ma'asyiqatil amri at-tahdzib. Wayam bagi dan sayugianya ma'asyiqatil amri serta sengkot kata-kata menyuruh patazibu untuk menakut-nakuti. Wayadribu dan memukul, nurban dengan pukulan wara mubarin yang tidak bikin cacat, wujuban dengan wajib miman zukiro dari orang yang telah disebut alaiha atas tinggal sholat yang ala tarikya, artinya atas meninggalkan sholat walau kodoan walaupun sholat kodo, autar kasarton atau ninggal satu syarat min syurutiha dari beberapa syaratnya sholat li usrin kena umur 10 mimba aiba di istiqmaliha, artinya sesudah sempurnanya umur 10 tahun li hadisin karena sesuai dengan hadis as-sahih yang sahih. Rupanya hadis muru as-sobiyah bisolah, muru perintahkanlah sobiyahkan anak-anak bisolati melakukan sholat iza balagho ketika sudah sampai sab'a sinina 7 tahun, wa iza balagha asra sinina dan ketika sampai umur 10 tahun, wadribuhu maka pukullah ia alaiha atas meninggalkan sholat, kasaumin seperti puasa atau kohu yang ia telah kuat, fa'inahu maka sesungguhnya subiq yu'maru disuruh bihi melakukan puasa lisab'in karena sudah berumur 7 tahun, waidrabu dan dipukul alih atas meninggalkan puasa li asarin karena umur 10 tahun kasolati seperti halnya sholat. Jadi orang yang mempunyai anak baik laki-laki ataupun perempuan, anak yang sudah pintar, artinya pintar tuh sudah bisa makan sendiri, minum, bisa istinja, bisa cebok dengan sendirinya, wajib atas orang daripada bapaknya, emaknya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mbahnya ya. Wa'in ala tuh dan ke atas bapak, mbah atau datuk, semal masuk mendan orang yang diwasiati dan orang yang mempunyai hamba itu disuruh orang tuh disuruh nyuruh pada anak kecil tadi untuk melakukan sholat dan juga mengkodok sholat setelah berumur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun tidak mau juga, itu suruh dipukul, tapi mukulnya jangan sampai membuat dia cacat. Begitu juga puasa, kalau dia sudah kuat disuruh melaksanakan puasa. Kalau sudah 10 tahun tidak mau puasa boleh dipukul. Datuknya yang berhak, datuknya, bapaknya, ayahnya, ibunya, dan seterusnya. Hikmatu zalika at-tamrin, dan hikmah yang demikian itu adalah at-tamrin, untuk bikin tamrin pendidikan atau pengajaran al-ibadah atau pelatihan ya, alal ibadati atas ibadah, liyata'awada supaya ia membiasakan ibadah, faliyatruka maka ia tidak meninggalkan ibadah. Wa bahasal azra'i fi kinin zaghirin, jadi hikmahnya itu untuk tamrin, memberi pelajaran, memberi ujian ya. Tamrin ini supaya melatih untuk melakukan
ibadah supaya sudah biasa sampai besar, sehingga ia tidak kalau umur 10 tahun misalnya sudah rajin, sudah terbiasa melakukan sholat, nanti misalnya baliknya umur 13 tahun atau 12 tahun, dia kan sudah lewat dalam masuk balik, sudah terbiasa melakukan sholat, tidak susah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasal azra'i fi qinin saghirin kafirin nataqa bisadataini annau yu'maru nadban bisolah wa saum. Wabasa dan berbicara sopal azra'i Imam Azra'i fi qinin saghirin di dalam masalah hamba yang masih kecil kafirin, yang kafir, natoko yang mengucapkan bisadataini kan dua kalimat syahadat, anau sesungguhnya, kinin saghirin tuyuk maru perintahnya nadban sunat bisolati untuk sholat, wasomi dan puasa, wayahisu alaihima dan di min ghairi darbin ya. Dan digegerai ya, disuruh dengan cara halus, dinasihati, wayahisu alaihima atas keduanya min ghairi darbin liyata'allafal khair untuk ia memulai al-khair akan kebaikan ba'da bunuhi setelah baliknya kinin saghirin, jadi hamba yang kecilnya, anak orang kafir lah gitu. Anak orang kafir. Wa in abal kias, walaupun kias menentang, ada kiasnya tak begitu, ada yang apa yang menentang. Zalika akan demikian itu untuk menyuruh. Hingga selesai keterangan tadi. Jadi masalah pembahasan Imam Azra'i tentang masalah kin saghirin kafir atau bisadatan ini ada sebagian kias menentangnya. Wajibu dan wajib aidon juga alaman maru atas orang yang telah terlalu nayu mencegahnya anil muharramati dari perkara yang diharamkan, watanimu dan mengajarkan sobi al-wajibati akan beberapa kewajiban, wanah dan seumpama kewajiban min sairi syara'i dari beberapa syariat al-zahirat yang zahir, walau sunatan walaupun syariat itu sunat, kasiwakin seperti siwak. Wa amarahu bidzalika wa la yantahi wujubun mu'alaman wa illa biburi. Wa amarahu lan perintahkan subi bidzalika dengan yang demikian itu, wa la yantahi dan tidak selesai apa wujubuma kewajibannya barang maro yang telah lewat, alaman atas orang maro yang telah terdahulu, illa kecuali biburi sebab palingnya sobi rosidan hal sudah pintar, wa udratu taklimihi adab dan ongkos biaya ya. Ongkos belajarnya si sobi taklimu zalika belajar, wa udratu taklimi mutawi ongkos belajarnya si sobi zalika kal-Qur'ani seperti belajar Al-Qur'an, wal adabi dan adab, tupi malihi ditanggung pada hartanya si sobi, summa ala abi kemudian atas bapaknya, summa ala umi kemudian atas ibunya.
Jadi kalau orang yang sudah itu biayanya, kalau punya duit ya anaknya sendiri, kalau enggak punya ya bapaknya, ibunya. Tambiun zakara samani fi zaujatin sauratin. Zakara menyebut sebuah samani imam samani fi zaujatin sauratin di dalam masalah istri yang masih kecil, zata abawaini yang mempunyai kedua orang tua. Anna wujubama sesungguhnya kewajibannya barang maro yang telah kelewat alaihim atas keduanya. Itu alama wujubama anna wujubama maro itu alaihim ya. Sesungguhnya kewajiban barang maro yang telah kelewat ya, itu alaihima kewajiban apa beda situ. Kewajiban nyuruh sholat, masih kecil, istri tapi masih kecil. Yang masih punya bapak ibu itu kewajiban diwajibkan kepada kedua orang tuanya dulu. Alaihima atas kedua orang tuanya abawaini. Fazauju maka baru suami. Waqudiyatuhu wujuba darbiha, dan hukuman wajibnya memukul kol wabihi, dan dengannya walau fil kabiroti, walaupun dalam masalah istri yang sudah besar. Kama keterangan seperti keterangan surah yang menjelaskan bima sejamul Islam al-Bazari.